Lebih cepat cara panen di Malaysia. Kenapa nggak mencontoh Malaysia aja yang lebih justru lebih bagus, lebih cepat pengerjaannya gitu. Ini cara manen kelapa sawit di negeri kita Indonesia. Kerjanya memang belum ada tulisannya ada tulisan Malaysia yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama guys. Guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya di sana, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like, di komen, di komen biar seru guys. Di share juga ke teman-teman kalian guys. Guys, kalau kemarin tuh gue kan apa ya, nge-reaction sebuah videonya Belusukan Kuliner guys, channel YouTube Belusukan Kuliner. Cari aja channel YouTube Belusukan Kuliner dan subscribe juga guys. Videonya bagus-bagus tuh guys. Dia pernah jalan-jalan ke Malaysia. Gua ada di Malaysia tapi gua nggak pernah sampai ke tempat yang udah sempat didatengin oleh Belusukan Kuliner. Karena ya biasalah yang namanya pekerja kan di sini. TKI yang udah kerja di sini ya sibuk dari kerja guys, jadi nggak sempet untuk jalan-jalan. Dan mereka Belusukan Kuliner tuh hanya melancong ke sini berwisata, jadi jalan-jalan aja guys. Ngiler gua guys ngelihatnya tuh, iri, pengen ke situ, tapi bukan iri benci ya, iri pengen ikutan gitu ke apa ya, semalam Genting Highland ya, Genting Highland bagus banget gua sampai nggak nyangka itu ini Malaysia atau bukan sih, sampai gitu nyari di Google gua guys, karena gua nggak pernah nyampe ke sana. Nyari di Google ternyata itu di sebelahnya Gombak guys. Gombak ya, iya di sebelahnya Gombak. Ya Allah, aku nggak karena aku nggak pernah tahu ya, ngelihat videonya tuh wih, seakan nggak percaya kalau itu di Malaysia bener. Ya Allah, seakan nggak percaya gua, karena indah banget. Ada Skyway ya, Skyway juga pengen naik itu guys, naik apa ya, wah gua lihat aja di videonya indah banget kayak gitu, apalagi nyampe ke sana ya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti gua bisa sampai ke sana melihat keindahan alam di sana, karena pas banget. Kebetulan gua orang desa, tapi di desa gua tuh nggak kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Kalau ada kayak gitu pasti indah juga kayak di sana ya. Tapi gue lihat di videonya tuh, apalagi di dalam mallnya, wih bagus banget, kayak lagi nonton Avatar gue guys. Pas di mallnya tuh, pas Belusukan Kuliner menunjukkan dalam mallnya tuh, wih ya Allah indah banget. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi bukan itu yang akan gue bahas hari ini guys. Gue akan bahas tentang sawit Indonesia dan sawit Malaysia. Ini guys, gue ada satu video di mana video itu menunjukkan bahwa cara memanen sawit di Indonesia dan memanen sawit di Malaysia. Menurut gue, cara memanen sawit di Indonesia dan cara memanen sawit di Malaysia bukan masalah benar atau tidaknya ya. Gua nggak tahu masalah benar atau tidaknya, siapa yang benar siapa yang salah. Gua nggak tahu itu. Tetapi yang menurut penilaian gua, cara panen Malaysia lebih bagus. Kenapa? Karena sampai saat ini produktivitas sawit Malaysia masih yang terbaik ketimbang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, cara panennya itu lebih cepat. Cara panennya orang-orang Malaysia. Cara panen di Malaysia lebih cepat, cara panen di Malaysia. Dan Indonesia udahlah cara panennya lebih lambat, lebih ruwet, lebih susah untuk dilakukan, lebih susah. Ya karena kan enggak, kalau di Malaysia kan pelepahnya tuh nggak apa-apa dibuang, tapi kalau di Indonesia tuh diharuskan untuk tidak membuang pelepahnya. Dan kalau buahnya ada di dalam pelepahnya kan kita susah untuk mengeluarkan. Tapi di Malaysia
nggak apa-apa kita buang pelepahnya, habis itu kita ambil buahnya. Jadi lebih cepat guys, gitu. Gua juga nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang pasti menurut gua Malaysia lebih bagus. Kenapa? Sampai sekarang produktivitas sawit Malaysia lebih baik daripada Indonesia, lebih bagus daripada Indonesia, gitu. Gue sampai gini, kenapa sih nggak dicontoh sama orang-orang Indonesia? Gue nggak tahu alasannya kenapa. Kalau emang itu baik, bagus, kenapa nggak dicontoh itu? Nggak usah malu-malu lah untuk mencontoh Malaysia. Karena kebiasaan kita, walaupun yang dilakukan Malaysia ini lebih bagus dari kita, yang lebih baik dari kita, seakan-akan kita ini alergi untuk mencontoh itu. Nggak usah kayak gitulah, nggak usah kayak gitu. Siapapun yang mengeluarkan kebaikan, siapapun yang yang melakukan kebaikan, yang bagus, yang baik, siapapun itu, entah itu dari musuh kita, entah itu dari kawan kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Kalau itu baik, ya kita harus mencontoh. Kalau itu bermanfaat untuk kita, ya kita harus contoh. Dari kawan pun, dari saudara pun, dari orang tua kita, kalau itu nggak benar ya nggak usah dicontoh, gitu. Jadi alangkah baiknya menurut gua, petani-petani dan pekerja-pekerja itu, khususnya yang mempunyai wewenang, ya contohlah Malaysia, biar produktivitas sawit kita semakin membaik ke depan, gitu guys. Karena kita lihat dari videonya ini, gue sangat kasihan ya. Kenapa kok masih pakai cara-cara yang susah, cara-cara yang kurang kurang baik lah menurut gue. Kenapa nggak mencontoh Malaysia aja, yang justru lebih bagus, lebih cepat pengerjaannya, gitu. Yuk kita tonton aja guys videonya, biar kita nggak penasaran guys, kayak gimana sih cara manen sawit di Indonesia dan cara manen sawit di Malaysia guys. Ini dia videonya guys. Selamat pagi sahabat Indonesia. Ini cara manen kelapa sawit di negeri kita, guys. Indonesia. Dilarang keras untuk menurunkan pelepah. Jika kita langgar, kita bisa kena SP ataupun kena sanksi. Bahkan bisa dikeluarkan dari pekerjaan, bos. Walau jepit tetap kita akali. Semangat. Kan susah kayak gitu kan. Nih, harus mencongkel buah. Mau ini cara di aja Indonesia. Udah makan waktu. Turun buah tidak boleh turun pelepah. 5-10 menit guys. Nih buahnya sangat besar. Tuh lihat. Nah, sedangkan di Malaysia kayak gini guys. Nah, ini cara manen negeri Malaysia yang sangat barbar. Turun pelepah, turun buah, tapi terbukti lebih cepat dan juga pupuk sangat melimpah. Setelah kita melihat video tadi ya bosku, bisa kita simpulkan ternyata manen kelapa sawit di Malaysia yang kita anggap barbar, kita anggap ngawur, berondoli pelepah, ternyata lebih cepat dari manen kelapa sawit di Indonesia, dan bahkan buahnya pun lebih melimpah ketimbang sawit kita. Bagaimana tidak, di sana itu pupuk sangat melimpah, kita tahu ya bosku. Karena di Malaysia suplai pupuk terjamin. Beda dengan kita di Indonesia, harus mengirit-ngirit pupuk, bahkan tidak mampu untuk membeli pupuk karena harga sangat murah. TBS kita tidak sebanding dengan melambung tingginya harga pupuk dan obat-obatan di lapangan. Itu fakta. Seharusnya Bapak pemerintah ataupun Bapak Menteri jangan malulah untuk saling sharing, saling bertanya bagaimana kok bisa harga TBS di Malaysia itu terjamin. Bahkan harga kelapa sawitnya masih di atas 2000. Sedangkan kita 1400 di tingkat petani untuk saat ini, Pak. Yang bikin kita lebih miris petani Indonesia.
Mungkin cukup sekian. Maju terus petani kelapa sawit Indonesia. Nah tuh, ini kok gimana ya? Seharusnya tuh ya oke lah, kepada pihak yang berwenang datanglah ke, kan Malaysia tuh dekat sama Indonesia. Seharusnya Indonesia dengan Malaysia tuh, ya gua nggak kemana-mana, udah menterinya lah, Menteri Pertanian datanglah ke Malaysia, ke Menteri Pertaniannya Malaysia, sharing lah, tukar pendapat dan tanya-tanya lah, kok bisa sih gini harganya tuh bisa tinggi, pupuknya bisa ini, kan bisa sharing gitu, bisa tanya-tanya, bisa tukar pendapat gitu. Untuk ya mungkin gue gimana ngomongnya ya, apa malu yang mau nanya sama orang Malaysia atau mau gimana gue mau ngomongnya ya, karena apa ya, seakan-akan pemerintah ini hanya ingin hasil yang melimpah, tapi nggak mau berbuat sesuatu untuk sawit kita gitu. Sedangkan mereka menteri-menteri itu, bahkan pejabat-pejabat pemerintah itu apa ya, mengalu-alukan untuk sawit kita harus melimpah, sawit kita harus dapat banyak, tapi penyediaan pupuk, penyediaan bibit enggak enggak disediakan. Ya sama saja kalian minta makan tapi enggak mau beli beras. Kalian minta makan sama istrinya tapi kalian suaminya enggak mau beli beras. Ya enggak makan kecuali ke kedai. Aduh, gue juga bingung sama orang-orang Indonesia nih. Nggak tahu lah gue mau ngomong apa guys. Kayaknya sampai tahun 2045 pun nggak akan maju-maju kalau kayak gini terus. Karena persoalan kayak gini itu bukan persoalan yang baru, tapi udah lama diderita sama petani-petani sawit Indonesia itu udah lama. Tapi sampai sekarang nggak ada jalan penyelesaiannya. Seharusnya pemerintah itu memikirkan untuk gimana caranya penyelesaiannya agar petani-petani kita itu hidup makmur, petani-petani kita dan pekerja-pekerja itu hidup makmur gitu. Dengan menyediakan pupuk yang terjangkau, pupuk yang murah tapi bagus, bibit yang murah tapi bagus, dan harga yang ditawarkan ke petani, harga sawitnya itu juga stabil lah gitu. Masa Malaysia bisa harganya 2.000 lebih sedangkan di Indonesia bisa 1.400 aja. Selisihnya tuh di mana gitu. Ntar kalau orang Indonesia mau jual sawitnya ke Malaysia dimarahin. Inilah itulah, ini itulah. Kayak nggak tahu malu. Giliran udah mau dijual ke Malaysia dimarahin. Harga di dalam negeri harganya 1.400. Kenapa nggak mikir coba? Untuk pupuknya aja udah nggak cukup. Belum lagi upah pekerjanya. Belum lagi belum lagi makannya, bibitnya lagi. Kenapa nggak mikir di situ? Giliran mau dijual ke luar negeri marah-marah. Indonesia. Keting aku. Cari wong Jawa keting aku. Oke guys, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah. Walaupun gue tahu pura-pura tuli, mereka akan pura-pura tuli. Terima kasih deh buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya, dimudahkan rezekinya. Buat petani-petani sawit Indonesia, tetap semangat.
Ya walaupun apa ya, pemerintah kita nggak mau mencontoh Malaysia, ya sedikit banyaknya lah kalian harus mencontoh Malaysia agar produktivitas sawit kita membaik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.